Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladzina astafa wa ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi memberikan kesempatan, memberikan waktu luang, memberikan kesehatan kepada kita sekalian, para mukminin dan mukminat, sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan materi kita dalam Al-Khilaf Bainal Ulama. Kita masih memakai rujukan dari Syekh Utsaimin rahimahullah, dan kita sudah memasuki sesi-sesi terakhir. Sekarang kita masuk kepada sebab yang keenam. Dan mungkin ini sebab yang keenam ini agak sedikit lebih olahraga otak sedikit. Tapi sebelumnya Anda mau mengingatkan lagi atau memantapkan lagi ini mengenai sebab yang kelima tadi, karena memang aneh ya, ada kata-kata tatbik tadi. Jadi kalau di Anda bacakan tadi di lisan Arab seperti itu, kalau misalnya kurang yakin, sebagai dasar ilmu pengetahuan saja, penambah ilmu pengetahuan kita, bisa dilihat juga di Munawir, kamus Munawir, ya tentunya dulu pernah kita pakai di kata-kata tobako ya, di kata-kata tobako di halaman 839. Nah, di sini disebutkan tobiko yatbaku, jadi terkatup merapat, menutupi. Menutup, melipat. Jadi di antara arti dari tobiko yatbako, tobaka yutobiku, ini terkatup, merapat, menutup, kemudian melipat, menutupi, dan seterusnya. Jadi ada kesamaan dengan yang kita sampaikan dari lisan Arab tadi. Jadi menutup, ya benar menutup, rapat, ini kan rapat, melipat. Ini kan melipat namanya kan, melipat tangan, kedua tangan, ditutup, dikatupkan. Kemudian lebih detail lagi dimasukkan ke dalam paha, kemudian agak dekat ke lutut. Jadi pemahaman bahasa seperti tadi dalam Munawir tadi, secara ringkasnya pemahaman lebih dalamnya dalam lisan Arab seperti yang disampaikan di sebab yang kelima tadi. Baik, kita masuk ke sebab yang keenam. As-sabab as-sadis. Ayat takida annahu mu'aridun bima huwa aqwa minhu min nassin aw ijma'in. Ayat takida annahu mu'aridun bima huwa aqwa minhu min nassin aw ijma'in. Jadi seseorang yang mendapatkan hadis, memperoleh hadis, baik dengar dari gurunya, kalau ini sahabat berarti dengar dari Rasul, kalau tabi'in dengar dari sahabat. Jadi orang yang mendapatkan hadis tadi, memperoleh informasi hadis tadi, ini hadis yang dia peroleh, yang dia dengar, itu bertentangan dengan hadis lain yang dia dapat juga yang lebih kuat. Ya, ini beda dengan yang kelima. Kalau yang kelima, Abdullah bin Mas'ud tadi dapat hadis yang pertama. Nih hadis yang pertama, sahih, kemudian pemahamannya betul, dia amalkan. Tatbik tadi dalam ruku, diamalkan. Dan dia nggak tahu hadis yang ini sudah dihapus, dipatahkan. Ini dihapus, dibuang, ganti hadis yang kedua. Dia nggak tahu hadis yang ini, dia tetap mengamalkan hadis yang ini. Jadi ini betul-betul dihapus, nggak dipakai lagi sampai sekarang, kan? Ini dia nggak tahu itu udah dihapus dengan hadis yang kedua ini. Misalnya gitu. Sedangkan yang keenam ini ada hadis, dalil, bisa Quran, bisa hadis, dalam konteks kita ini adalah hadis, sampai kepada orang ini. Kemudian dia menganggap hadis ini lemah. Kenapa? Bertentangan dengan hadis lain yang dia dapat, ini lebih kuat. Jadi beda dengan kalau yang tadi, yang pertama dihapus sama sekali hukumnya. Ada yang kedua. Kalau ini enggak dihapus hukum 100%, enggak.
Nah, ini kita jelaskan nanti. Cuman ini dianggap yang pertama itu kurang kuat kekuatannya, sedangkan yang kedua, hadis yang kedua itu lebih kuat ya, mungkin dari jalur sanadnya. Ini perawi-perawinya, misalnya perawi-perawinya di sini mungkin ada yang hafalannya kurang bagus misalnya, itu dalam ilmu hadis. Sedangkan ini perawinya hafalannya bagus semuanya, para imam besar semua misalnya. Nah, kayak gitu. Maka ini lebih dikedepankan, dia pakai sebagai dalil, sebagai apa namanya, menjawab permasalahan-permasalahan, sebagai dia untuk amal dia ini dipakai. Nah, sedangkan ini kurang, nggak dipakai. Kenapa? Lemah. Bukan dibuang sebagaimana yang kelima tadi, sebab kelima dihapus, tapi ini dianggap nggak kuat, kurang kuat. Nah, dari yang pertama ini begitu, paham? Dan lebih jelasnya ini kisahnya yang terjadi pada Abdullah bin Abbas. Nah, jadi yang terjadi ini yang kita sampaikan semuanya terjadi di masa sahabat. Ada yang di masa sahabat ketika Rasul masih ada. Nah, jadi betul-betul terjadi pada orang-orang pilihan, orang-orang generasi utama di umat ini. Jadi terjadi pada pendapat Ibn Abbas yang berkaitan dengan riba, ya, permasalahan riba. Jadi bahwasanya dari Rasulullah SAW beliau bersabda, innama ar-riba fin nasi'ah, innama ar-riba fin nasi'ah, innama ar-riba fin nasi'ah. Ini sebagaimana hadis yang sering kita dengar, sangat populer sekali, innamal a'malu binniyat, innama ar-riba fin nasi'ah, innama ar-riba fin nasi'ah. Jadi ini innama ar-riba fin nasi'ah. Jadi ini berkaitan dengan riba nasi'ah, riba nasa'. Jadi bagi Ibnu Abbas, riba itu ya cuma satu, riba nasi'ah saja. Tidak ada riba yang lain. Riba nasi'ah. Sedangkan para ulama bersepakat, kalau dalam bahasa fikihnya ijma, kalau bahasa modernnya, bahasa kuliahnya konsensus atau kesepakatan mayoritas ulama. Nah, sedangkan kesepakatan mayoritas ulama setelah Ibnu Abbas, riba itu ada dua, riba fadl dan riba nasi'ah. Nah, itu nanti mukminat sekalian bisa buka di Google, saya Google-nya dibuka apa itu riba fadl, apa itu riba nasi'ah. Riba fadl, riba nasa'. Nah, sedangkan Ibnu Abbas itu menganggap riba cuma satu saja, riba nasi'ah. Riba fadl itu enggak ada. Jadi Ibnu Abbas berpendapat riba nasi'ah saja, sedangkan mayoritas jumhur ijma tadi para ulama bahasanya riba itu ada dua, riba nasi'ah dan riba fadl. Kenapa? Ibnu Abbas menganggap dalil mengenai riba yang kuat bagi dia adalah innamar riba fin nasi'ah. Hanya saja riba itu hanya terjadi pada nasi'ah, riba nasi'ah saja. Sedangkan dalil yang menunjukkan ada riba nasi'ah, riba fadl dia anggap tidak kuat. Maka dia ambil dalil hadis yang nasi'ah tadi, riba nasi'ah. Nanti kita jelaskan sebentar lagi insyaallah. Misaluhu law bi'ta sa'an minal qamhi bi sa'aini yadan biyadin fa innahu inda Ibnu Abbas la ba'sa bihi li'annahu yara anna riba fin nasi'ati faqat. Permisalannya, seandainya engkau menjual satu sok gandum dengan dua sok gandum kontan, maka menurut Ibnu Abbas itu tidak masalah, tidak apa-apa. Karena Ibnu Abbas berpendapat riba itu ya terjadi hanya pada nasi'ah saja. Nah, sedangkan model seperti ini tadi bukan riba. Jadi satu sok gandum, makanan orang Arab ya, makanan orang Arab, gandum. Kalau kita beras dijual dapat dua sok gandum kontan langsung, nih satu sok dapat dua sok. Nah, kita nggak mendetailkan satu sok tuh apa nisbahnya, tepatnya berapa gram gitu. Atau lebih mudah lagi, ini kita jual 1 gram ya, 1 gram gandum, 1 gram gandum kita dapat 2 gram gandum kontan langsung. Nah, maka menurut Ibnu Abbas ini bukan riba, karena bagi dia riba nasi'ah saja. Nah, atau contoh lain 150 gram
kita jual. Emas 150 gram emas kualitas 22 karat. 150 kualitas 22 karat. Kita dapat 100 gram emas kualitas 24 karat. Nah, barangnya sama emas, cuman beda apa? Jumlah. 150 dia 100. Kualitasnya beda. Kita 22 karat, dia 24 karat. Tukarkan atau kita jual. 150 100 gram. 150 22 karat dapat 100 gram 24 karat. Nah, menurut Ibn Abbas ini bukan riba. Ini enggak riba. Tetapi menurut mayoritas ulama ini riba. Namanya riba fadl. Nah, jadi ulama itu bersepakat, berijma, konsensus bahasa kuliahnya, atau sepakat mayoritas ulama, banyak ulama, nggak cuma 1-2, banyak ulama berijma bahwasanya riba itu ada 2. 1 riba fadl, 2 riba nasi'ah. Nah, dalilnya apa? Para ulama ini, annar riba yakunu fin nasi'ati wa fi ziyadah. Annar riba yakunu fin nasi'ati wa fi ziyadah. Nah, hadis riwayat Imam Muslim dalam kitabnya. Nomor 1587. Jadi riba itu 2, 1 riba nasi'ah ya seperti Ibn Abbas tadi, yang menurut Ibn Abbas itu riba, yang kedua riba ziyadah. Nah, Ibn Abbas menganggap riba ziyadah, riba fadl bukan riba. Bagi dia innama ar-riba fin nasi'ah. Bagi Ibn Abbas ya riba itu nasi'ah saja. Nah, cuma nasi'ah saja. Ya, saya jelaskan sekilas. Jadi maksud riba fadl tadi kan sudah paham tadi kan. Anak punya 150 gram emas kualitas 22 karat. Anak jual ke orang 100 gram emas kualitas 24 karat. Jadi sama-sama emas bendanya. Cuma beda jumlah. 150 100. 22 karat 24 karat. Nah, bagi Ibn Abbas ini apa? Riba nggak riba? Nggak riba. Karena bagi dia riba cuma nasi'ah, nggak pertambahan nilai seperti ini. Nah, sedangkan jumhur ulama, kebanyakan ulama berijma bahasanya ini juga riba seperti ini. Nah, jadi 2 ulama, riba fadl dan riba nasi'ah. Nah, sekarang riba nasi'ah ini apa? Nah, riba nasi'ah itulah yang terjadi di masa sekarang kita ini. Nah, ketika kita pinjam ke bank, itu terjadi riba nasi'ah, dan ini yang dilarang oleh Ibn Abbas. Sedangkan yang fadl tadi tidak. Nah, riba nasi'ah itu ya, nasi'ah, nasa, dari kata nasa itu artinya penangguhan, tangguh penangguhan. Misalnya yang harus sekarang jadinya nanti 1 jam lagi, ditangguhkan 1 jam lagi, dipending ya, 1 jam lagi, 2 jam lagi, 3 jam lagi, 1 hari lagi, 1 bulan, ya kan, 2 bulan, 1 tahun, nah gitu. Namanya nasi'ah. Misalnya Budi menjual, bukan Budi menjual ya, Budi meminjam ke bank untuk bangun rumah 144 juta. 144 juta pinjam ke bank. Ya sebagaimana kita tahu, pinjam ke bank pasti kan ada bunganya. Ya, bunganya 12% per tahun. Berarti 1 bulan 1% begitu kan. Atau intinya satu tahun itu 1 tahun 12%. Berarti nanti di akhir tahun kalau kita kembalikan ke bank itu pinjaman kita 144 juta, kurang atau tambah atau sama? Tambah. Bisa jadi mungkin berapa? 150 juta ditambah 6 juta. Semakin tambah lagi tahun lagi kita nggak bisa ngulangin tahun pertama kembalikan. Tahun kedua baru bisa kembalikan. Berarti 30% yang tahun pertama, 30% tahun kedua. Makin banyak. Yang awalnya 144 juta, bunga 12% per tahun, kita bayar 2 tahun lagi. Oh, bisa 200 juta. Kayak gitu. Semakin tahun lagi. Nah, jadi ini nasi'ah. Nah, penangguhan karena bayarnya nanti, kembalikannya nanti. Ya, jadi ini yang menurut Ibn Abbas hanya ini yang dilarang oleh Ibn Abbas. Sedangkan ulama ini dan yang fadl tadi. Nah, begitu. Idzan ma mauqifuna nahnu. Bagaimana sikap kita kalau begitu? Minal hadis alladzi istadalla bihi Ibn Abbas, dengan hadis yang
dijadikan dalil Ibn Abbas tadi, innamar riba fin nasi'ah. Terus sikap kita gimana? Nah, sedangkan ada hadis lain, annar riba yakunu fin nasi'ah wa fi ziyadah. Nah, sedangkan hadis lain, riba itu di nasi'ah juga di riba ziyadah, riba fadl tadi, yang ini ijma ulama tadi, nggak cuman di nasi'ah tadi. Itu gimana kita menyikapi hadis yang dibawakan oleh Ibn Abbas tadi? Nah, itu gimana itu? Mana yang dipakai, mana yang nggak dipakai, dan sebagaimana? Mauqifuna an nahmilahu ala wajhin yumkinu ayattafiqa ma'al hadis al-akhar ad-dal ala an riba yakunu aidan fil fadl. Jadi sikap kita bawa makna hadisnya Ibn Abbas tadi, riba di nasi'ah, itu kita bawa juga, maksudnya kita gandengkan, kita barengkan dengan hadis lain yang kedua tadi, yang ijma ulama tadi, bahwa riba itu nggak cuma di nasi'ah, tapi juga di riba ziyadah, riba fadl. Nah, jadi seakan-akan hadis yang dipakai ulama tadi sebagai tambahan. Nah, hadis Ibn Abbas cuma satu, hadis ulama ijma ulama tadi dua. Nah, jadi nggak cuma satu tapi dua, kayak gitu. Terus kemudian kemudian juga kita katakan innamar riba asyadid alladzi ya'midu alaihi ahlul jahiliyah. Walladzi warada fihi qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Innama huwa riban nasi'ah. Ya, kita katakan riba yang larangannya keras. Ya. Syariat itu melarang keras, dan itu adalah yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Maka dia katakan tadi riba nasi'ah juga disebut riba jahiliyah karena itu yang dipraktekkan, itu yang mereka lakukan di masa jahiliyah, dan itu yang dilarang oleh Allah. Ya, sehingga turun ayat di surat Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba yang berlipat-lipat ganda. Dan itu ayat itu turun karena amal yang dipraktekkan oleh orang jahiliyah, yaitu seperti kita pinjam bank tadi, ya kan? Yang kita pinjam 140 juta, 144 juta dengan bunga 2%, nanti akhir tahun jadi bertambah. Kita pinjam 100.000 sekarang, itu kan harusnya kan baliknya 100.000. Tapi orang yang kita pinjam, minta kita pinjam, aku pinjam dong 100.000. Dia ngomong, oke 100.000, tapi kan nanti kalau baliknya 1 bulan lagi jadi 125.000 misalnya. Nah, seperti inilah yang dilarang. Ayat inilah turun melarang amal yang dipraktekkan orang jahiliyah. Tidak boleh seperti ini. Nah, jadi begitu. Ya. Amar riba fadl fa innahu laisa riba syadid al-azim. Jadi sedangkan riba fadl yang tadi, yang pertama tadi saya sampaikan, ya, coba diingat lagi, diputar lagi videonya. Jadi 150 gram emas kualitas 22 karat kita jual, nah, mungkin jual bisa atau barter dengan emas yang lain 100 gram kualitasnya 24 karat. Nah, ini larangannya tidak terlalu keras. Syariat melarangnya tidak terlalu keras dibandingkan riba nasi'ah yang bertambah kita pinjam ke bank tadi. Tapi ingat, sama-sama dilarang, ya, sama-sama dilarang dalam syariat. Cuman yang satu keras larangannya, yang satu kurang keras. Nah, tapi bagi kita orang beriman, ya keras gak keras dilarang Allah, ya kita tinggalkan, gitu kan. Itu maksudnya. Paham kan? Jadi kalau supaya jelas nanti buka sendiri ya, atau nanti kita bincangkan, atau carilah di situs-situ riba nasi'ah, riba fadl ini. Ya, makin menambah hasanah pengetahuan kita ya. Kan sedang di tahun-tahun belakangan ini kan sedang booming tuh ekonomi syariat gitu kan, bank syar'i sebagainya. Mungkin sebagai pengetahuan kita, walaupun mungkin fakultas kita nggak di ekonomi begitu, tapi sebagai pengetahuan kita, karena suatu saat kita akan bermuamalah dengan bank-bank ini, dan sekarang pun kita pasti bermuamalah dengan bank itu, minimal lewat ATM ya, lewat ATM. Jadi sebab yang keenam tadi sebab ke-6 ayat takida annahu mu'aridun bima huwa aqwa minhu min nasin au ijma. Seseorang berkeyakinan bahwasanya hadis yang sampai kepada dia itu berlawanan, bertentangan dengan hadis lain yang sampai kepada dia yang lebih kuat. Nah,
hadis yang pertama sampai kepada dia itu dianggap lemah, hadis yang kedua hadis yang kedua sampai kepada dia, atau begini, hadis yang dia sudah dapat hadis yang pertama itu kuat, sahih, kemudian dapat hadis lagi, ternyata hadis itu lemah, maka hadis yang lemah tadi ini nggak dia pakai hadis yang kuat tadi, yang pertama. Atau kebalikannya, dia dapat hadis yang pertama lemah, ya, lemah, kemudian dapat hadis lain yang kuat. Nah, maka hadis yang pertama ini karena dianggap lemah dari jalur perawinya tadi, ya, coba di video yang di awal-awal tadi yang sampaikan, jalur perawinya mungkin lemah, dia pakai hadis yang kedua yang lebih kuat perawinya lebih bagus misalnya. Apalagi lebih bagus, maka dia pakai hadis yang kedua. Gitu. Maka dia tinggalkan yang hadis yang lemah, dia pakai dalil yang lebih kuat menurut orang itu. Allah alam, kita sambung nanti terakhir adalah as-sabab as-sabi', sebab ke-7. Wallahu a'lam bishawab. Mukminin dan mukminat, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.